buku ini punya cerita masing-masing. Nah, yang pertama yang tebal ini bukan buku teori, sesuai dengan judulnya itu kompilasi, ya, himpunan. Kenapa saya katakan punya cerita? Jadi ketika ini terbit itu masih tipis. Dan penulisnya itu ada 3, ya. Selain saya ada Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Dr. Mas Ahmad Santosa, ya, dan saya yang ketiga. Sebenarnya buku ini tambahan dari buku dulu, ya, yang kami tulis bertiga, berjudul Studi Kasus Hukum Acara Pidana. Jadi menuliskan hukum acara pidana melalui kasus-kasus konkret, kerjasama dengan Lembaga Kriminologi UI yang dipimpin oleh Profesor Boy Marjono, ya, Pak Marjono Rex Putro, Pak Boy ketika kita tawarkan ke Jambatan diterbitkan, dia mau menerbitkan. Nah, tadinya ini hanya lampiran di dalam buku itu, ya, hanya lampiran. Dia bilang kenapa nggak dipisah? Maka kemudian saya pisah berikut peraturan-peraturan pelaksana. Saya menggunakan istilah peraturan pelaksana seperti surat edaran Mahkamah Agung. Nah, kalau dulu itu susah. Nah, dulu itu tahun 80-an, ya, ini tahun 80-an. Tapi kalau sekarang kan udah lebih gampang karena internet kan gitu, ya. Tapi dulu susah, ya. Nah, kemudian menjadi 2 buku yang diterbitkan. Tadinya sih masih atas nama bertiga, tapi cetakan berikutnya karena saya yang mengerjakan, saya bilang kenapa mesti bertiga? Saya yang kerjakan. Ya, akhirnya kemudian saya sendiri. Tapi dalam perkembangannya ini terbit cukup laku, ya, waktu itu. Kalau penerbit bilang ini seperti jual kacang goreng, ya, seperti jual kacang goreng. Jadi udah beberapa kali penerbitan ini yang terakhir. Pak Yap dulu mengkritik kita begini, ini bukan karya kalian, ini karya DPR. Betul juga sih. Pak Yap Yamin. Ini, tapi kalau yang tipis ini betul. Tapi kita bilang, Pak Yap, betul. Tapi kan tidak mudah mengakses, kan. Sementara kan harus tersedia di tangan. Saya nggak tahu ini terbitan atau revisi yang keberapa, mungkin ke-5 atau ke-7, saya lupa. Nah, ini yang terakhir, dan menurut saya terlalu banyak saya masukkan, ya, peraturan pelaksana khususnya di bidang tata cara di bidang lingkungan hidup, ya. Karena waktu itu kalau ketika diterbitkan di pembaharu ini, itu lagi rame-ramenya pemerintah memproses kebakaran hutan yang ada di Riau dan di beberapa tempat. Saya waktu itu bilang sama penerbit, ini nggak terlalu tebal? Kalau terlalu tebal kan orang malas kan gitu, ya. Itu nggak juga ringan gitu kan untuk dibawa kan gitu. Ya nggak apa-apa diterbitkan. Nah jadi kelemahannya buku ini di samping kekuatannya bahwa mudah mendapatkan yang praktis, ya, yang berkaitan dengan hukum acara pidana adalah terlalu tebal. Kalau dibawa berat kan gitu, bawa yang berat. Ya, tapi syukurlah, ya, artinya ada juga yang merespons, ya. Saya salah satunya. Iya, betul gitu, ya. Tapi bukan karena dipromosikan sama enggak. Daud kan gitu, ya. Oh, enggak. Awas Saya lo kalau nggak sendiri. beli, awas lo kan nggak Oh, begitu, ya. Saya lihat sendiri dan saya perlu. Oh iya. Jadi itu ceritanya. Nah, mungkin nanti kalau ada diterbitkan lagi yang baru, ya, mungkin memang harus dibuat lebih tipis. Karena sebelumnya itu, kalau kata penerbitnya itu seperti kacang goreng. Ini penerbit yang sekarang. Sebelumnya yang terbitkan ini Jambatan. Oh. Cuma Jambatan sudah tutup, ya, dan Jambatan itu kan penerbit yang kredibel. Coba lihat, ya, buku terbitan Jambatan. Nah, tapi sekarang sudah papas, ya. Makanya saya tulis mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dimanfaatkan untuk mau cepat kan begitu, ya. Oke, kalau ini buku yang kedua, sebenarnya judul aslinya ini adalah Lay Judges atau Hakim Awam, ya, Lay Judges judulnya, ya. Satu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana. Nah, sebenarnya ini disertasi, ya. Jadi dengan kata lain, ini kalau dia hanya kompilasi peraturan-peraturan,
Maka kalau yang ini agak teoritis lah, bukan agak, memang teoritis. Nah kalau lihat ini gambar yang ada di sini, ini adalah peradilan dulu di daerah Banten. Jadi kalau lihat susunannya itu ada yang bukan hakim duduk bersama hakim. Nah itu yang disebut dengan lay judges. Karena intinya begini, kalau kita berbicara keadilan itu bukan soal otak, tapi soal hati nurani. Kalau kita bicara keadilan bukan soal. Nah hakim kita itu kan semua ahli. Otak kan belum tentu punya hati nurani, jadi harus digabung. Nah itu yang disebut dengan lay judges. Jadi studi, jadi lebih kepada bagaimana pengembangan atau mengembangkan sistem peradilan pidana kita ke depan. Jadi ini studi teoritis. Nah cuma penerbit bilang kalau disebut lay judges nanti jualnya agak susah karena dipikir itu yang susah-susah kan gitu. Dan lay judges itu memang statusnya di dalam pengadilan itu hakim ad hoc. Tapi tidak hakim ad hoc seperti yang di kita sekarang ini. Ini hakim ad hoc yang menurut saya salah. Salah dalam arti, kenapa ada hakim ad hoc? Karena tidak dipercaya hakim karir. Nah itu salah. Tapi kalau yang disebut dengan hakim ad hoc di beberapa negara, di Eropa, di Amerika, itu adalah awam yang dia merefleksikan hati nuraninya tentang keadilan. Jadi keadilan itu bukan soal otak, tapi soal hati. Nah itulah kira-kira yang dijelaskan di dalam buku ini. Jadi mudah-mudahan ada informasi sehingga bisa dimanfaatkan dan bermanfaat. Ya, kalau mau beli ya itu baik, kalau dibaca di perpustakaan juga baik kan gitu loh. Yang mana saja dah ya. Kita tidak dagang buku, kita. Oh iya. Supaya nanti kan ada royaltinya kan di ujung sana. Tapi ya oke lah itu by product. Tapi harapan kita sebenarnya adalah supaya memberikan informasi. Betul, bajakan. Ini dulu sebelum yang begini bajakannya banyak di sana. Iya. Itu banyakkan di sana dulu. Karena kayak kacang goreng. Misalnya saya pernah ke ruangan Hakim Agung ya. Ada teman saya dulu sambil ambil S3, itu ada di beberapa ada buku itu di sana banget. Terus pergi ke Mabes di Jenderal ada juga, senang juga ya. Begitulah kira-kira ceritanya. Jadi pesannya memang buku bermanfaat. Beli buku itu baik, apalagi bukan bajakan. Tapi saya nggak mengatakan belilah buku ini apalagi kepada anggota Pradi, mentang-mentang ketua umum disuruh. Nggak begitulah. Oke, itulah kira-kira ceritanya. Ya. Oke.